Saudaraku sekalian yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan, saat ini saya mau membagikan pelajaran dan kita rindu sama-sama kita merenungkan dan belajar juga di pagi hari ini. Judul yang saya mau sampaikan, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Apakah yang kita percakapkan sementara kita berjalan? Kita akan belajar dari kitab Lukas Lukas 24. Kita buka Alkitab kita. Kendati pun di slide sudah ada, tapi bila mana Bapak Ibu ada Alkitab, boleh juga dibuka Alkitabnya. Lukas 24 ayat 13, saya akan bacakan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Lalu disambung lagi, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi di sini terlihat ada dua orang, yaitu dua murid Yesus dikatakan, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Yang telah terjadi ini apa, Bapak Ibu atau saudaraku sekalian? Kita akan lihat apa yang telah terjadi yang mereka sementara bicarakan. Mereka sedang berdua, berjalan, sedang membicarakan apa ini. Kita dapati di dalam ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, ini saya senang di ayat berikutnya. Jadi terlihat bahwa ketika mereka bercakap-cakap, mereka bertukar pikiran, dua orang ini, Yesus mendekati mereka. Oke, saya mau katakan bahwa ini peristiwa ketika Yesus waktu itu disalibkan dan dibangkitkan, dan orang yang pertama ia jumpai adalah Maria Magdalena. Oleh karena tersiar kabar bahwa kabar di kubur Yesus, mayat Yesus tidak ada, ini tersiar kepada murid-muridnya. Dan di antaranya adalah kedua orang ini juga memikirkan dan membicarakan tentang hal itu. Bahwa mayat Yesus tidak ada di kubur. Dan mereka membicarakan hal ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita sudah paham ya, bahwa ceritanya mereka membicarakan dan mereka bersusah hatinya karena orang yang dikasihi atau Yesus tidak ada, dan seolah-olah atau mereka seperti putus asa, hilang harapan mereka. Tetapi yang baik yang kita boleh dapati di sini, ketika mereka mempercakapkan hal itu, hal apa itu? Saya pikir ini hal sesuatu yang baik yang mereka percakapkan, mereka bertukar pikiran sehingga Yesus sendiri mendekati mereka. Kalau saudara dan saya di posisi ini, betapa bahagianya kita ya, karena Yesus sendiri mendekati. Dan bukan itu saja, Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Oke, kita lanjutkan. Tetapi kendati pun Yesus mendekati mereka, berjalan bersama mereka, ini kedua orang atau murid Yesus ini belum mengenal kalau itu Yesus.
Karena di ayat selanjutnya dikatakan, saya akan bacakan di sini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tetapi mereka berjalan, mereka berjalan. Kesedihan mereka dalam tulisan Ellen G. White, buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 2 halaman 448, dikatakan begini. Kesedihan mereka tidak dapat ditahan, dan mereka pun menangis. Yesus mengetahui bahwa hati mereka terikat dengan Dia dalam kasih. Ia rindu atau Yesus rindu menyapu air mata mereka dan memenuhi mereka dengan kegirangan dan kesukaan. Jadi mereka sedih, saudaraku. Mereka sedih. Mereka tidak tahan, tidak dapat menahan, kalau di sini dikatakan. Mereka menangis. Dua orang berjalan, bercakap-cakap. Orang yang diharap-harapkan. Orang yang mereka percayai. Hilang. Dan mereka seperti putus asa. Mereka menangis, sedih. Tetapi di dalam kesedihan mereka, Yesus mengetahui hati mereka itu. Dan bukan sampai di situ. Yesus rindu menyapu. Dari sini kita dapati pelajaran. Jika Bapak, Ibu, Saudara sekalian, teman-teman, tidak ada yang tahu kesedihan apa yang kita alami. Pergumulan apa yang kita rasakan. Tetapi yang pasti, kita mendapati bahwa Yesus akan mendekati dan berjalan bersama kita. Kita harus percaya bahwa Yesus juga mengetahui hati kita. Yesus mengetahui dan akan menyapu air mata kita dan memenuhi kegirangan kita. Jangan perlu takut. Dari sini kita pun sudah mendapatkan pelajaran. Kita akan lihat selanjutnya. Di ayat yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Nah, ini seperti yang di judul khotbah saya tadi, bahwa apa yang kita percakapkan sementara berjalan. Jadi dalam kehidupan kita ini perlu kita renungkan juga. Tiap-tiap hari, dimanapun kita berada, berjumpa dengan siapa, berjalan kemana, di tempat di mana kita duduk, berdiri, apa yang sementara kita percakapkan, apa yang kita bicarakan. Dan ini pertanyaan Yesus kepada muridnya. Apa yang engkau percakapkan sementara engkau berjalan itu? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram itu seperti atau dibilang tidak kelihatan kegembiraan, ya, tidak berseri. Nah, begitu. Itulah muka muram. Lalu selanjutnya kita lihat seorang dari mereka namanya Kleopas. Inilah salah satu di antara mereka menjawab pertanyaan dari Yesus itu tadi. Adakah engkau satu-satunya orang asing? Karena melihat mereka belum tahu yang bersama dengan mereka itu Yesus di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakang ini. Apa kamu tidak tahu cerita yang menghebohkan ini? Di hari-hari belakangan ini apa sama sekali kamu tidak tahu? Kamu orang asing dari mana? Apa kamu betul-betul orang asing di Yerusalem ini sampai tidak tahu berita yang heboh ini? Begitu ya. Apa cerita itu maksudnya? Di ayat yang ke-22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Inilah yang didapati dua orang itu. Diceritakan kepada orang yang bertanya. Yang dikatakan bahwa, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Oke, saya akan ceritakan. Seperti ini loh.
Jadi perempuan di kalangan kami mengejutkan kami karena pagi-pagi buta mereka telah ke kubur dan dilanjutkan dan tidak menemukan mayatnya atau mayat Yesus. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kehilangan. Kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Bapak Ibu, ketika mereka berjalan, mereka menceritakan itu. Lalu Tuhan, Yesus, yang masih mereka belum ketahui itu, ia mengatakan, kita langsung di ayat yang ke-27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Coba Bapak Ibu renungkan ini. Dalam perjalanan mereka, sebelum ayat ini saya akan bacakan di ayat 25 dulu. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Karena ini yang sudah disampaikan kepada murid-muridnya. Apakah kamu bodoh atau kamu lamban? Tetapi bukan sampai di situ saja. Yesus pun menjelaskan kepada mereka. Dijelaskanlah kepada mereka dari buku atau tulisan kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kalau saya berjalan dengan teman saya dari tempat atau rumah menuju ke kampus, walaupun itu hanya 5 menit, kalau ada pembicaraan yang asik, kita betul-betul tidak terasa, loh, sudah tiba di kampus. Terasa cepat. Tetapi kalau tanpa pembicaraan, kita berjalan hanya merenungkan hal-hal yang lain seperti lama. Tetapi kalau kita asik dengan pembicaraan dan pembicaraan itu betul-betul memunculkan rasa keingintahuan kita, kita mendengar, kita menjawab. Jadi terasa cepat dan terasa lebih, loh, cepat juga ya tiba di kampus. Tidak terasa itu. Saya pikir mungkin seperti inikah yang dialami murid-murid Yesus dan Yesus sendiri waktu itu berjalan. Karena kenapa saya katakan demikian? Kalau saudara perhatikan, di ayat yang selanjutnya, nanti saudara akan mendapati sesuatu yang barusan saya ceritakan ini. Yesus menunjukkan pentingnya perjanjian lama sebagai saksi bagi tugasnya. Banyak orang Kristen sekedar rupa kini meniadakan perjanjian lama dan mengatakan bahwa perjanjian lama itu tidak dipakai lagi. Nah, di sini pun kita ditekankan bahwa banyak kita dapati bahwa perjanjian lama itu sudah tidak berlaku. Itu salah. Dari sini pun Yesus sudah memberikan penekanan bahwa perjanjian lama itu begitu penting dan berkaitan dengan perjanjian baru. Karena itu tidak boleh seorang pun katakan bahwa perjanjian lama, hukum Tuhan sudah ditiadakan. Itu tidak benar. Tapi kita tidak membahas itu lebih dalam. Yang pasti kita akan melihat apa yang mempercepat dan seolah-olah cepat perbincangan itu. Ya inilah di ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah harus hendak meneruskan perjalanannya. Ia berbuat, itu Yesus. Maksudnya apa? Ketika saya katakan, kalau asik kita berbicara, itu kayak cepat sekali perjalanan kita. Di sini, murid mendengar penjelasan-penjelasan Yesus. Walaupun perjalanan jauh, terasa cepat. Terasa amat cepat. Mereka tahu-tahu sudah mendekati kampung yang mereka tuju.
Tapi ketika mereka mendekati kampung mereka, Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Karena mereka masih belum tahu. Tetapi mereka sangat mendesaknya atau mendesak orang asing ini katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari ini telah menjelang malam. Matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bisa dapati di sini. Ini orang-orang yang perlu kita contoh. Menjadi contoh dan perlu kita tiru. Orang-orang ini suka menjamu. Mereka berjalan melihat situasinya sudah malam. Tidak menginginkan orang asing ini berjalan sendirian. Mari, mari. Mendesak. Artinya, ayolah, ikut ke rumah kami. Di sini aja dulu, besok baru lanjutkan perjalananmu. Orang ini suka menjamu. Bapak Ibu perlu, kita semua, saudara, perlu mencontoh menjadi orang yang suka menjamu. Ini murid Yesus. Inilah yang mengherankan kita. Kita perhatikan selanjutnya. Pada waktu mereka menyambut orang itu, masuk ke rumahnya, mereka bukan hanya sekedar menyambut saja, tetapi mereka mempersiapkan untuk makan orang ini. Waktu ia duduk makan dengan mereka, artinya ada sesuatu yang dipersiapkan mereka. Karena mereka tidak hanya sekedar menjamu tanpa makanan, tetapi mereka mempersiapkan untuk agar orang ini menikmati makanan dan senang di rumah mereka. Pada waktu mereka duduk makan bersama Yesus. Nah ini, coba kita perhatikan baik-baik. Ia mengambil roti, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Bapak Ibu, ketika Yesus yang dilihat mereka sebagai orang asing itu, gaya, cara yang orang asing ini lakukan, mereka melihat tanda di tangan Yesus ada lubang. Di saat itu seketika juga mereka terbuka mata mereka. Mereka pun mengenal Yesus. Tetapi Yesus seketika itu juga lenyap di tengah-tengah mereka. Luar biasa. Ternyata mereka berjalan bersama Yesus yang sekian jauh tadi, yang menceritakan, yang menjelaskan, yang bercakap-cakap, yang mereka dengar sepanjang jalan. Itu Yesuslah yang mereka bicarakan itu. Apa yang dikatakan? Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, katanya. Ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ini luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan kebahagiaan yang luar biasa. Karena saking bahagianya, Bapak Ibu tahu, makanan itu tidak jadi dimakan. Saya jadi ingat orang tua saya. Kalau bapak saya pulang dari laut, karena nelayan ya, kalau disaku dilihat, tiba di rumah dilihat ibu, itu dapat uang, ibu inilah kelebihannya. Jadi orang tua kami ini, kalau sudah senang, dia tidak terlalu selera untuk makan. Malah justru ikan-ikan yang didapat itu dikasih ke tetangga-tetangganya karena senang. Saya pikir ini hati yang gembira sehingga mereka sampai lupa makan dan mereka langsung apa? Mereka kelihatannya langsung apa ini? Mereka bangun, mereka terus pergi, mereka ke Yerusalem dan mereka apa? Mendapati ke-11 murid itu, mereka berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menceritakan apa yang terjadi, yang mereka alami itu di tengah jalan, bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu itu. Bahkan mereka bisa menceritakan pada waktu Yesus duduk dan makan bersama mereka. Ini kabar baik, ini luar biasa. Yang kita dapati saat ini adalah apa yang sementara
kita percakapkan sementara kita duduk, kita berjalan, kita berdiri bersama kita, siapa yang bersama kita, apa yang kita percakapkan, apa yang kita bicarakan. Perlu saudara renungkan. Ketika engkau mempercakapkan tentang Yesus, maka Yesus sendiri akan mendekati dan berjalan bersama kita. Bila ini menjadi kekuatan kita, renungkan Yesus, percakapkan Dia setiap hari, maka Yesus akan datang dan berjalan bersama kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Pelajaran yang baik ini biarlah menjadi kekuatan kita. Perkuatan kami Tuhan. Supaya kami diberkati oleh Tuhan. Kami rindu untuk merenungkan Engkau setiap hari. Supaya Engkau mendekat dan berjalan bersama kami. Kami merindukan itu Tuhan. Bantulah kami Bapa. Ampunkan dosa-dosa kami. Kami mau merenungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.